Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Andalusia. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Pembelajaran kali ini yaitu tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia, masih materi ciri-ciri makhluk hidup. Coba siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Adakah di antara kalian yang masih ingat? Saya Teacher Ana, bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga membutuhkan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang. Wah, hebat sekali. Kamu memang anak pintar. Jempol buat kamu. Coba sekarang kira-kira ada yang tahu nggak ya ciri-ciri makhluk hidup yang kelima? Iya, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu peka terhadap rangsangan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga yaitu menyebutkan atau menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Ada kaki seribu, ada putri malu, dan ada Udin yang sedang berada di bawah terik sinar matahari. Dari ketiga gambar tersebut, dapatkah kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang kelima? Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Kegiatan selanjutnya, silahkan kalian membaca terlebih dahulu teks yang sudah teacher sediakan pada materi PPT halaman 5. Setiap makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup itu terhadap rangsang akan berbeda-beda. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Rangsang dapat juga berupa sentuhan, terkena cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, maupun gravitasi bumi. Nah, hewan dan manusia itu dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan. Apa saja alat indera tersebut? Yang pertama yaitu hidung, kemudian mata, telinga, lidah, dan kulit. Semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Hidung fungsinya untuk mencium bebauan, kemudian mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian lidah untuk mengecap rasa, yang kelima kulit untuk meraba. Berikutnya adalah contoh makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah saat kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, maka secara otomatis mata kita akan menutup dengan sendirinya. Contoh yang kedua yaitu daun putri malu. Apabila tersentuh oleh tangan, maka daunnya akan menutup secara otomatis. Yang ketiga yaitu buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika tersentuh. Contoh yang terakhir adalah kaki seribu yang akan menggulung badannya jika tersentuh. Selanjutnya kita cari tahu yuk contoh yang lainnya. Coba kalian amati gambar. Ada hewan apakah ini? Yang ini. Terus bagaimanakah kedua hewan itu bisa menunjukkan kepekaannya terhadap rangsangan? Kemudian lihat gambar yang ketiga, yaitu gambar kupu-kupu yang sedang berada di atas bunga. Mengapa kupu-kupu hinggap di bunga yang sedang mekar?
Akan kalian mencari tahu untuk mengeksplor pengetahuan kalian melalui buku-buku ataupun searching di Google. Selanjutnya, silakan kalian mencari kata-kata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, seperti contoh bernafas, bergerak, makan, tumbuh, berkembang, peka, rangsang, iritabilitas, ovipar, vivipar, ovovivipar, karnivora, herbivora, omnivora. Nah, silakan kalian mencari kata-kata yang lain yang masih ada kaitannya dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Teacher Ana. Demikian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.